Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Dwi Apriani dari kelas ASD. Saya akan menyampaikan materi dengan judul Interaksi Global dan adanya proses saling mempengaruhi. Globalisasi dalam bidang ekonomi. Pengertian globalisasi ekonomi. Bidang ini merupakan bidang yang paling menonjol dalam hal globalisasi karena melibatkan dua hal, yaitu peranan manusia sebagai produsen sekaligus konsumen bagi barang dan jasa. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. A. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. B. Globalisasi pembiayaan, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi atau baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga. C. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. D. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. E. Globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Jadi, globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan model lintas batas. APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Lembaga ini merupakan forum kerjasama ekonomi. Anggotanya adalah negara-negara di kawasan ASPAS, dibentuk pada tahun 1989. Tujuan kerjasama ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan. Keanggotaan APEC terdiri dari banyak negara termasuk Indonesia. Perdagangan APEC mencapai 47% dari perdagangan dunia. Sejak pembentukannya, berbagai kegiatan APEC telah menghasilkan berbagai komitmen. Dan APEC saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggotanya, antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New York, the Philippines, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, the United States, dan Vietnam. Dan tujuan APEC sendiri adalah menjaga kestabilan utama ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. WTO. WTO merupakan singkatan dari World Trade Organization, artinya Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi ini memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi persetujuan perdagangan bebas antar negara. WTO juga bertugas menjadi penengah bila terjadi perselisihan antara anggotanya. Organisasi ini resmi berdiri tahun 1995 menggantikan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan dibentuknya WTO adalah membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Globalisasi dalam bidang politik dan sosial. 1. Globalisasi dalam bidang politik.
Dunia sekarang menyusut seperti desa besar akibat globalisasi. Peristiwa atau informasi menyebar dan berpengaruh di kawasan dunia lainnya. Perubahan atau gejolak yang berlangsung di kawasan lain juga mempunyai pengaruh di tempat lain. Contohnya terjadinya demokratisasi dan keterbukaan di Uni Soviet telah diikuti diruntuhkannya tembok Berlin yang membatasi negara Jerman. 2. Globalisasi dalam bidang sosial. Globalisasi menyebabkan sesuatu yang trendy atau ngepop di negara-negara yang menjadi pusat perkembangan mode ditiru oleh masyarakat yang berada di kawasan lainnya. Mobilitas yang semakin tinggi berkat kemajuan teknologi transportasi juga akan menyebabkan interaksi antar bangsa yang berbeda budaya menjadi semakin intensif. Di sini, perspektif global harus ditunjukkan untuk membekali siswa agar tidak mengalami shock kebudayaan atau cultural shock akibat dari derasnya informasi ataupun interaksi yang ada, sehingga di dalam masyarakat tetap terjadi keseimbangan. Dampak positif di bidang politik dengan adanya globalisasi yaitu diantaranya pemerintah yang ada dilaksanakan secara transparan, demokratis, dan penuh kebebasan. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, terciptanya sistem pemerintahan demokratis dan terbuka, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, dan mewujudkan sistem politik negara. Selain itu, dampak negatif dengan adanya globalisasi yaitu mampu membuka cakrawala berpikir masyarakat secara global. Interaksi antar negara-negara. 1. Pengertian interaksi antar negara. Secara garis besar, interaksi merupakan hubungan antar negara dan bangsa dunia dapat juga dikatakan secara internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa interaksi antar bangsa dan negara dapat pula dikatakan sebagai hubungan internasional. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama antar bangsa dan negara. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. A. Kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Berikut ini perbedaan-perbedaan yang mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, perbedaan ideologi. B. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Berikut ini beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Dan yang keempat, kesamaan agama. 3. Pentingnya interaksi antar negara-negara. Masalah-masalah yang dialami suatu negara belum tentu bisa diatasi sendiri, tetapi akan melibatkan banyak negara untuk merasa ikut bertindak dan membantu memecahkannya, karena mereka menganggap bahwa masalah itu sudah menjadi bagian dari masalah global. Contoh masalah kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia, yang dampaknya dirasakan pula oleh negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, bahkan Jepang. Negara-negara tersebut dengan penuh kepedulian membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan di Indonesia. Akibat yang lebih dahsyat apabila sampai merusak lapisan ozon. Masalah global selalu timbul seiring dengan perkembangan dunia. Faktor yang mendorong berkembangnya masyarakat dunia. A. Perkembangan iptek. B. Perkembangan ekonomi pasar. C. Tenaga kerja yang mahal. Selain itu, kerjasama internasional juga memiliki manfaat bagi negara yang mengikutinya. Manfaat tersebut antara lain A. Manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. C. Manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Kesimpulan, globalisasi merupakan suatu gejala wajar yang pasti akan dialami oleh setiap bangsa di dunia, baik pada masyarakat yang maju, masyarakat berkembang, masyarakat transisi, maupun masyarakat yang masih rendah taraf hidupnya, dan mencakup berbagai aspek
kehidupan terutama di bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta mempengaruhi interaksi antar negara-negara di dunia. Dalam era global, suatu masyarakat atau negara tidak mungkin dapat mengisolasi diri terhadap proses globalisasi. Jika suatu masyarakat atau negara mengisolasi diri dari globalisasi, mereka dapat dipastikan akan terlindas oleh zaman serta terpuruk pada era keterbelakangan dan kebodohan. Dampak positif dan negatif pada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pun ada. Di bidang ekonomi terwujud dengan adanya perdagangan bebas, pada sistem politik bangsa Indonesia telah menerapkan kehidupan berdemokrasi yang telah membawa perubahan-perubahan yang besar, dan dalam bidang sosial interaksi dan akulturasi budaya sangat mudah dilakukan.